Jungle. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita senantiasa ada dalam pemeliharaan kasih sayang Tuhan. Kita boleh kembali beribadah meskipun melalui ibadah online, tapi kita percaya Tuhan terus bekerja, Tuhan terus berkarya dalam hidup kita untuk menuntaskan karyanya, rencana-rencananya dalam hidup kita masing-masing. Kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita mendengarkan Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita naikkan pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh Tuhan bertahta di atas pujian kita. Roh Tuhan masuk berkarya semakin hebat dalam diri kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
benar Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Di saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, maka kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Karena Engkau ada di dalam setiap pribadi kami yang Engkau tebus, setiap pribadi yang Engkau lahir barukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua itu adalah karya-Mu semata. Semua itu adalah karya penebusan-Mu bagi kami, sehingga kami menjadi milik kepunyaan-Mu, menjadi umat tebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh-Mu bekerja di dalam kami, ketika kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang berkarya di dalam ibadah kami, dari awal sampai selesai Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja menguasai setiap kami, setiap hati, setiap telinga yang mendengar Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh tidak ada satupun yang Engkau lewatkan Tuhan. Tetapi pujian, firman-Mu yang nanti disampaikan, semua berkarya Tuhan, karena dikerjakan oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami membuka ibadah kami hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Setiap kita yang percaya, katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita tetap memuji Tuhan. Kita percaya bahwa setiap langkah kita, Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hadirat-Nya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hadirat-Nya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut, karena Dia selalu menyertai kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan kita ajaib, kuat, Dia penuh kemuliaan, karena kerajaan-Nya kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
saya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Dialah yang patut dipuji, karena dialah yang memerintah atas seluruh bumi, seluruh hidup kita. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kita, karena tanpa firman gelap celah jalan-jalan kita. Biarlah kita mau serahkan seluruh hidup kita, cita-cita kita, masa depan kita hanya di dalam tangan dan pimpinan daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Di dalam kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, genapi setiap rencana-Mu. Haleluya. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh
penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Bapa, biarlah kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu, jadikanlah hamba-Mu saluran yang bersih ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan berbicara pada setiap kami, sehingga firman yang disampaikan adalah firman dari Tuhan, bukan dari hal yang lain, bukan dari keinginan pribadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya sore hari ini, pada hari ini, Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, Walk in the Light, jalan dalam terang. Nats Alkitab yang diambil pada hari ini adalah dari Efesus 5 ayat 8 sampai 18. Ini adalah surat Efesus ya. Surat Efesus ditulis oleh Paulus dan tanggal penulisannya sekitar tahun 62 Masehi. Surat Efesus berbicara tentang hubungan Kristus dan gereja. Nah, latar belakang surat Efesus ini merupakan salah satu puncak dalam penyataan Alkitabiah dan menduduki tempat unik di antara surat-surat Paulus. Surat Efesus tidak ditulis sebagai jawaban terhadap suatu kontroversi doktrinal atau persoalan pastoral seperti banyak surat lain. Sebaliknya, Efesus memberikan kesan akan luapan penyataan yang melimpah sebagai hasil dari kehidupan doa pribadi Paulus. Paulus menulis surat ini ketika di dalam penjara dan kemungkinan besar dia ada di Roma. Kepercayaan umum ialah Paulus menulis surat ini sebagai surat edaran untuk gereja-gereja di seluruh provinsi Asia. Banyak orang mengira surat Efesus ini adalah surat kepada jemaat Laodikia. Nah, surat Efesus ini sebetulnya saling berkaitan. Dari pasal 1 sampai pasal 6 itu semua berkaitan. Tapi sore hari ini saya akan menyampaikan Efesus 5 ayat 8 sampai 18. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16 itu berbicara tentang walk in unity, berjalan dalam kesatuan gereja. Dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32 bicara tentang walk in holiness atau berjalan dalam kesucian. Efesus 5 ayat 1 sampai 8a berbicara tentang walk in love, berjalan dalam kasih. Nah, dalam Efesus 5 ayat 5b sampai 14 berbicara tentang walk in light, berjalan dalam terang. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 18 bicara tentang walk in wise atau walk in wisdom, berjalan dalam kebijaksanaan. Nah, hari ini saya akan membahas tentang Efesus 5 ayat 8 sampai 18, yaitu walk in light dan walk in wisdom, berjalan dalam terang dan juga berjalan dalam kebijaksanaan. Berbicara tentang walk in life, berjalan dalam terang, ini penekanannya pada purity atau kemurnian. Hidup kekristenan adalah hidup yang terbuka di hadapan Tuhan dan sesama. Jika kita sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita harus berani, transparan di hadapan Tuhan dan sesama, karena kita hidup di dalam terang. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 8 akan saya bacakan ya, Bapak Ibu Saudara. Memang dahulu kamu adalah kegelapan,
Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Paulus berkata, dulu kamu adalah kegelapan, sekarang kamu adalah terang. Kamu bukan lagi gelap, tetapi kamu adalah terang. Paulus mengingatkan bahwa orang Kristen di Efesus agar mereka menyadari siapa diri mereka, bagaimana status mereka, bagaimana posisi mereka. Mereka adalah terang. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Jika kita mengerti kebenaran ini dengan tuntas, maka dengan sendirinya kita akan hidup sesuai dengan status kita sebagai terang. Jika ada yang takut diketahui oleh orang lain, berarti ada ketidakberesan dalam diri kita. Dan itu pasti hal yang gelap. Gelap tidak pernah mempunyai tempat di dalam Tuhan, karena Tuhan itu terang adanya. Jangan pernah menyandang nama Kristen hanya karena kita dilahirkan dalam keluarga Kristen, tapi karena kita pernah dibawa keluar oleh Tuhan dari status gelap kepada status terang. Kita pernah menjadi orang yang jahat dan egois, tetapi Tuhan mengubah kita menjadi orang-orang yang bisa menyangkal diri, memikul salib, mengenal Kristus, dan hidup sebagai wakil Tuhan. Jika kita adalah terang, hiduplah sebagai anak-anak terang, sehingga orang lain menyaksikan perbedaannya. Anak-anak terang selalu bercahaya, jujur, benar, dan transparan. Mengapa orang lebih senang dengan transparansi? Karena tuntutan manusia adalah terang lebih baik daripada gelap, transparan lebih baik daripada gelap-gelapan. Ya. Apakah sungguh-sungguh perkataan kita, pikiran kita, perenungan hati kita, keputusan-keputusan kita, dan tindakan-tindakan kita berani terbuka di hadapan Tuhan dan sesama? Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, ada suami-suami atau istri-istri yang memiliki rahasia-rahasia yang disembunyikan dari pasangannya. Ada suami yang begitu marah ketika HP-nya dipegang oleh istri atau anaknya, karena banyak rahasia-rahasia di dalam HP-nya, dengan alasan privacy katanya. Padahal mungkin dia memiliki selingkuhan, atau menyembunyikan hubungan-hubungan yang sangat najis, atau memiliki barang-barang, harta, kekayaan yang dirahasiakan dari pasangannya. Jika kita hidup sebagai anak-anak terang, mengapa kita harus takut dengan transparansi? Di dalam Efesus 5 ayat 9 dikatakan di sini, karena terang hanyalah berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terang membuahkan goodness, kebaikan, righteousness, keadilan, dan truth, kebenaran, dan semua hal yang baik-baik saja. Kebaikan, keadilan, kebenaran itu disebut buah terang. Apakah kita adil? Apakah kita benar, baik, jujur, dan transparan dalam kelakuan kita? Adakah motivasi yang tidak baik dalam diri kita? Jika ada, kiranya Tuhan mengampuni kita semua. Jika kita adalah anak-anak terang, maka hiduplah di dalam terang dan hasilkanlah buah-buah terang. Dalam Efesus 5 ayat 10 dikatakan di sini, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 2 juga dikatakan bahwa biarlah kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang sempurna. Terjemahan lain mengatakan, bolehlah kita selidiki apakah kita tahan uji, sehingga mengerti apa kehendak Tuhan yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang kudus, dan apa yang diperkenan Tuhan. Artinya, lakukanlah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jangan segan-segan menolak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita baca dalam Efesus ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jika ada orang yang mengajakmu untuk bersekongkol, berpartisipasi di dalam pikiran dan rencana yang gelap, saudara harus berani menolak, bahkan harus berani menelanjanginya. Karena fungsi terang adalah mengusir kegelapan, sekaligus menyatakan cacat celah yang ada. Di dalam ruangan yang gelap, sebuah ruangan yang gelap,
ketika ada terang, maka gelap itu akan hilang dengan sekejap. Gelap ditelan oleh terang. Maka jika ada terang, jika kita terang, kita harus menelan, menghapus, mengusir kegelapan. Di tempat yang gelap pekat, barang-barang yang berwarna putih atau hitam akan terlihat hitam semuanya. Akan tetapi jika terang itu ada, maka barang yang berwarna putih akan tetap putih, dan barang yang berwarna hitam akan tetap hitam. Artinya apa? Artinya terang pasti menelanjangi kegelapan, dan kita harus berani menelanjangi kejahatan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, di dalam Efesus 5 ayat 12 dikatakan di sini, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi adalah memalukan. Hanya menyebut apa saja yang mereka perbuat di tempat yang tersembunyi saja sudah memalukan, saudara. Apalagi kalau kita ikut berpartisipasi dengan orang-orang yang merencanakan kejahatan dalam kegelapan. Itu adalah dosa besar. Kita adalah terang, kita harus jujur, kita harus adil, harus baik dan benar. Karena itulah buah-buah terang. Maka hasilkanlah buah-buah terang. Seorang yang benar akan merasa malu berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh banyak orang jahat tanpa rasa malu. Orang benar harus berani menelanjangi perbuatan-perbuatan jahat seperti terang yang menerangi kegelapan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, mari kita lanjutkan dalam Efesus 5 ayat 13. Saya bacakan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Kita yang adalah anak-anak terang wajib menyingkapkan, menegur orang-orang dari dosa mereka agar mereka menginsyafi akan dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Tuhan kembali. Seringkali tanpa disadari, teman-teman kita, teman-teman seiman kita sedang berjalan menuju jalan kegelapan. Mereka melakukan banyak kesalahan-kesalahan, menyakiti sesama, egois, tidak peduli pada sesama. Maka kita yang terang wajib menerangi mereka agar mereka menyadari kesalahan mereka. Bukannya malah kita ikut dalam perbuatan mereka. Kita lanjut dalam Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Paulus mengingatkan agar kita tidak melakukan kebodohan besar dan merasa aman dan nyaman dalam hidup dalam dosa. Tuhan menyuruh kita untuk bangun dan bangkit. Maksudnya, supaya kita berhenti berbuat dosa dan bertobat dan mau menjalani ketaatan yang kudus. Ayat 13 dan 14 ini diarahkan untuk orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru atau sudah menjadi manusia baru. Bangunlah kamu dari tidur. Ini berbicara tentang orang yang sudah dihidupkan oleh Tuhan, tetapi rohaninya tertidur. Dan di sini dikatakan bangkitlah. Bangkitlah seolah-olah mati rohani karena berada dalam kumpulan manusia baru yang masih mengenakan manusia lama, masih mengenakan karakter-karakter lama. Adakah di antara kita yang sekarang sedang tertidur rohaninya? Kita sudah menjadi orang Kristen tetapi masih hidup dengan manusia lama, karakter lama yang belum diubahkan, atau bahkan seolah-olah kita mati rohani sehingga karakter kita sangat sulit diubahkan. Kita masih senang hidup dalam kedagingan, keegoisan, keangkuhan, ketidakpedulian terhadap hal-hal yang rohani. Kita harus membuka diri untuk berubah menjadi manusia baru, saudara-saudara. Meninggalkan manusia lama, tabiat-tabiat lama, karakter-karakter lama, dan hidup dalam terang Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Efesus 5 ayat 15-18 berbicara tentang walk in wise atau walk in wisdom, berjalan dalam kebijaksanaan. Dalam ayat-ayat ini Paulus menegaskan untuk berjalan dalam kebijaksanaan. Apa itu
itu bijaksana? Bijaksana itu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Hanya orang yang mau merenungkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan mendalami firman Tuhan yang bisa berjalan dalam kebijaksanaan. Orang yang bijaksana diberi anugerah oleh Tuhan untuk mengerti pikiran Tuhan, mengerti cara kerja Tuhan, mengerti isi hatinya Tuhan, mengerti pribadi Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, atau mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Bijaksana itu lain dengan kepandaian. Kalau kepandaian bisa dicari di sekolah-sekolah, ya, S1, S2, S3, atau bahkan sekolah sampai ke luar negeri untuk bisa pandai melebihi dari teman-teman yang lain. Tapi kepandaian tidak menjamin orang lebih bijaksana dibanding orang-orang yang mungkin pendidikannya tidak sampai S3, S2, atau S1. Takut akan Tuhan adalah permulaan kebijaksanaan. Orang yang takut akan Tuhan pasti merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari kita baca Efesus 5 ayat 15-16. Di sini dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau bodoh atau foolish atau unwise, itu lawan katanya adalah bijaksana atau wise, ya. Nah, kalau bebal itu bisa memiliki pengetahuan, bukan orang bodoh, tapi tidak mau melakukan. Pengetahuannya banyak, tetapi tidak bisa melakukan. Pengetahuan firman-Nya banyak, tetapi semua tidak dilakukan. Oleh sebab itu, hiduplah dalam kebijaksanaan dan perhatikan dengan saksama bagaimana langkah-langkahmu. Apakah langkah-langkah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau masih menuruti hawa nafsu, keinginan, kedagingan diri sendiri? Orang yang bijaksana akan mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan menggunakan waktunya dengan sekehendak hati kita sendiri. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 17 di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu jangan kita membiarkan diri kita bodoh atau foolish atau unwise atau tidak bijaksana, tidak mau belajar firman Tuhan yang benar. Melainkan kita harus terus belajar, berusaha untuk mengerti firman Tuhan yang benar, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita terus mau belajar firman Tuhan, tentu kita akan menjadi orang yang memiliki kecerdasan rohani dan membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Hanya dengan takut akan Tuhan, mencintai firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, maka kita akan semakin lama semakin mengerti hatinya Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 18 di sini dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Janganlah kita ingin hidup bebas dalam kemabukan pesta pora kenikmatan duniawi. Karena kenikmatan duniawi menimbulkan hawa nafsu jahat yang membawa kita kepada jurang maut. Tetapi tiap-tiap orang Kristen harus penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang makin lama makin mengerti firman-Nya, berjalan dalam firman-Nya, dan hidup di dalam firman-Nya. Itulah yang membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berjalan dalam terang firman-Nya, berjalan dalam kebijaksanaan. Janganlah hidup dalam kebodohan dan kebebalan, tapi hiduplah dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan lakukanlah firman-Nya dengan setia dan taat. Maka hidup kita akan berdampak positif bagi keluarga kita, bagi orang di sekitar kita, tetangga kita, juga dalam komunitas gereja atau komunitas tempat pekerjaan, atau dimanapun Tuhan membawa kita. Kita akan selalu menjadi terang, menjadi berkat. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan, dan kita juga bisa memberkati orang lain, sehingga orang-orang lain akan sangat terberkati lewat hidup kita, lewat keberadaan kita. Sudahkah kita menjadi terang? Sudahkah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh diharapkan oleh Tuhan
berkenan kepada Tuhan, marilah kita menjawab dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, kalau saat ini Tuhan sudah berbicara kepada setiap kami, supaya kami dapat berjalan dalam terang-Mu, berjalan di dalam kebijaksanaan ya Tuhan. Jadikan kami menjadi terang, jadikan kami menjadi orang yang bijaksana ya Tuhan. Tuhan, kami rindu ya Tuhan, lewat hidup kami dapat memberkati banyak orang ya Tuhan. Tuhan, tolong jikalau pada masa-masa yang lalu atau mungkin saat ini Tuhan, hidup kami tidak menjadi berkat buat orang lain, ampunilah kami ya Tuhan. Kuduskanlah kami. Bapa, kami rindu ya Tuhan, setiap hidup kami, hidup orang Kristen, semua bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat, terutama untuk orang-orang di sekitar kami, orang-orang terdekat kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa dengan kerjasama kami dengan Roh Kudus, maka Engkau akan mengubah hidup kami Tuhan. Kami rindu ya Tuhan membawa terang ini, bukan saja di dalam rumah tangga kami masing-masing, tetapi kami membawa terang ini ke dalam dunia yang perlu terang, karena dunia begitu gelap. Dunia sudah tidak perlu kegelapan lagi, karena dunia sudah gelap. Oleh sebab itu Bapak, biarlah kami sebagai orang Kristen, kami dapat membawa terang-Mu ya Tuhan. Jadikan kami terang ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau yang mengubah hidup kami, firman-Mu yang berkuasa mengubah hidup kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, hidup kami tidak akan pernah sama lagi, karena kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan membawa firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi suatu pesan dari hati Allah sendiri yang mengubah hidup saudara-saudara sekalian. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, amin. Ibadah sudah selesai. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat, tertanam di dalam hati kita masing-masing, dan kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, sebelum kita mengakhiri, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, setiap hari Jumat dan pada Jumat 13 November ini komsel online, secara online pada pukul 19 sampai pukul 21. Diharapkan seluruh jemaat untuk boleh mengambil bagian. Kemudian pada hari Minggu 15 November ibadah secara offline di Mangga, dan itu jemaat gabungan Sanggar Hurib, Pungkur, dan Mangga. Untuk sementara para lansia dan anak-anak tidak boleh hadir karena sesuai dengan peraturan pemerintah, dan mereka semua akan dilayani secara online. Dan doa syafaat tiap-tiap hari, jemaat untuk semua berdoa bagi bangsa dan negara dan saling mendoakan di antara jemaat. Dan kami juga tidak lupa bagi saudara-saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GB Sosana, baik persembahan dan perpuluhan,
dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Dan kami segenap pengurus GBI Sosana mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah memberkati pelayanan kami, sudah menjadi pendukung bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Betel Injil Sepenuh Hosana. Tuhan kiranya membalas dengan berlimpah. Salam sehat selalu. Kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker, jika bepergian, cuci tangan sesering mungkin, dan kita mengkonsumsi makanan yang sehat, sebisa mungkin berolahraga. Demikian pengumuman, terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.